Kalau enggak anake, kalau enggak istrine, kalau enggak ponakane. Begitulah pernyataan Bu Mega tentang fenomena politik dinasti dan dinasti politik di Indonesia. Bu Mega seolah-olah menyindir seorang pemimpin yang memanfaatkan aji mumpung saat mereka berkuasa itu. Sungguh sangat tidak terhormat dan rendah sekali kredibilitasnya. Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP mengungkapkan ketidaksukaannya itu kepada para elit politik yang memaksakan anaknya masuk menjadi pemimpin politik. Kalau kita telusuri di matranews.it, maka diungkap bahwa pernyataan sindiran Bu Mega itu mengundang sejumlah pertanyaan publik. Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, terus terang penasaran dengan ucapan Megawati itu. Rizal Ramli menilai pernyataan Ketua Umum PDIP itu sangat tajam dan cukup menohok. Ini Mbak Mega nyindir sapa ya? Ini mah telak. Begitu kata Rizal Ramli, mantan Menko Kemaritiman era Presiden Jokowi yang di reshuffle. Konon sindiran Megawati itu dinilai menyasar ke SBY karena kabarnya putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono AHY akan maju pada Pilpres 2024. Akan tetapi cerita menjelang Pilkada 2020 berbicara fakta lain. Jokowi memberikan restu kepada anak dan menantunya dalam berlaga di Pilkada Solo dan Medan. Maka netizen pun berkoar, Jokowi tak ubahnya seperti keluarga Yassin Limpo, keluarga Atut Khosyah, keluarga Megawati, SBY, dan keluarga Soeharto. Pendek kata dan cerita, Jokowi tak berbeda dengan Soeharto, SBY, dan Megawati. Jokowi membangun politik dinasti, demikian stigma itu. Persis seperti yang diungkap di matranews.it. Figur Jokowi yang menjadi presiden selama 2 periode, kapabilitasnya yang bersih dan mumpuni, kini mendapat respon negatif. Jokowi ternoda sebagai sosok harapan baru Indonesia. Niat Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming untuk menjadi wali kota di Medan dan Solo jelas tidak salah. Secara kalkulasi politik dan secara rasional, nama besar Presiden Jokowi yang masih menjabat pasti membuat mereka dengan mudah mendulang suara. Bicara hukum positif, tidak ada satupun undang-undang yang dilanggar oleh Bobi dan Gibran. Tapi politik itu bukan sekedar hitam putih, bro. Tapi aksen perpolitikan harus dibumbui dengan etika dan kepatutan sosial. Jokowi dianggap telah mengecilkan marwah dan kewibawaan dirinya. Jokowi telah membiarkan dirinya menjadi contoh yang tidak baik bagi keluarga lain di Indonesia
untuk mengembangkan politik dinasti dan dinasti politik. Salah satu faktor keberhasilan kepemimpinan itu adalah keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin jauh lebih penting dan efektif berimbas ke masyarakat dibandingkan segudang kata-kata tanpa makna. Lord Acton mengatakan, kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan. Ada narasi. Lalu apa bedanya Jokowi dengan pemimpin-pemimpin lain di negeri ini yang melakukan aji mumpung dan membangun politik oligarki?